Selamat pagi Sobat STTII, teman-teman sekalian. Akhir-akhir ini di media sosial viral berbagai macam peristiwa kemarahan dari berbagai pihak yang ditimbulkan oleh sesuatu yang terjadi yang tidak menyenangkan mereka. Kemarahan itu menimbulkan satu peristiwa yang ada yang sampai pembunuhan, seperti di Jakarta seorang kakek lansia yang harus meninggal dunia, dan ada juga di Kalimantan yang sedang viral, ada juga di Jakarta, di Papua, lalu di Ambon yang sampai harus terjadi pembakaran, sampai juga ada yang sampai ke pengadilan ujungnya oleh karena kemarahan terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan baginya. Nah, saudara-saudara, marah itu adalah satu luapan emosi atas hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, di dalamnya sering menimbulkan atau mengandung perasaan-perasaan yang lain seperti rasa frustasi, rasa lelah, rasa malu, rasa ditolak, dan sejenisnya. Namun juga kemarahan tidak hanya faktor emosi atau perasaan itu. Kemarahan itu juga mengandung unsur fisikal. Nah, jadi oleh karena biokimia yang ada pada tubuh ini yang memang dicipta oleh Tuhan, sehingga itu secara otomatis meresponi sesuatu yang terjadi. Nah, dalam hal ini memang marah bukan dosa. Tubuh jasmani seseorang diperlengkapi dengan sistem pertahanan yang otomatis seperti itu. Jadi hormon adrenalin terpompa sedemikian rupa, lalu menimbulkan tekanan darah yang semakin naik, dan akhirnya tanggapan psikologis tubuh ini berespon, dan akhirnya mata bisa melebar, tangan berkeringat, mulut menjadi kering, dan tiba-tiba otot ini punya kekuatan yang ekstra, dan ini menimbulkan efek lain juga, bahkan ya ini tangan ini berkeringat dan orang menjadi gelisah, menjadi gusar. Dan ini semua sering merupakan kadang-kadang tanggapan respon yang di luar kendali kita. Nah, Tuhan memang menciptakan mekanisme yang seperti itu. Namun demikian, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa agar kita berhati-hati terhadap hal yang seperti itu. Marah memang bukan dosa, tetapi akan mudah menggiring kita kepada perbuatan dosa. Nah, Aristoteles pernah menyatakan bahwa orang sulit untuk marah dalam ukuran yang pas kepada orang yang pas, lalu juga pada waktu yang pas, dan pada dengan motivasi yang pas memang sulit. Itu hanya Tuhan yang bisa marah tanpa dosa, yang serba pas. Karena itu kita sebagai murid Yesus, kita sebagai orang percaya harus bisa memanage marah itu sedemikian rupa sehingga kita tetap bisa menjadi berkat, menjadi saksi, kita bisa tetap menjadi orang yang tulus hati, orang yang benar, orang yang fair, orang yang adil. Dan di dalam Alkitab ada satu contoh, ada satu teladan yang
punya karakter yang seperti itu, yang bisa memanage kemarahan, bahkan menjadi kemurahan. Demikian natsnya, yaitu tokoh Yusuf. Saya akan bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Nah, saudara-saudara, saya tertarik dari ayat yang ke-20 ini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, nah, kita tahu Yusuf ini disebut di teks kita ini sebagai orang yang tulus hati, dikayo, yang bisa diterjemahkan orang yang benar, orang yang adil, orang yang fair menurut hukum Yahudi, menurut adat Yahudi, menurut situasi kondisi sosial masyarakat, ya, hukum Taurat, hukum Musa pada waktu itu. Dia orang yang benar, orang yang tulus hati. Dan salah satu cirinya adalah karena Yusuf bisa memanage kemarahan itu menjadi kemurahan. Nah, dari mana ini bisa kita lihat? Yaitu dari kata mempertimbangkan, saudara. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati itu, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dan ini dia sedang mempertimbangkan ini. Yusuf mempertimbangkan maksud mau menceraikannya dengan diam-diam ini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, nah, mempertimbangkan. Nah, saudara, kata mempertimbangkan ini adalah dari kata entumetentos. Entumetentos. Nah, kata ini sesungguhnya di dalam teks Lukas misalnya itu diterjemahkan marah. Dan ada teks-teks yang lain, ayat-ayat yang lain menerjemahkan kata entumetentos ini dengan terjemahan murka, dengan terjemahan marah. Ya, misalnya di dalam Lukas pasal 4 ayat 28 ya, mendengar itu sangat marahlah, tumos. Sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Ini konteksnya ialah ketika Yesus menyatakan bahwa dirinya Mesias. Lalu orang-orang di situ marah, dan itu kata yang sama yang dipakai di dalam Matius ini. Ketika Yusuf mempertimbangkan, jadi kata mempertimbangkan itu dari kata entumetentos, dari kata tumos yang sebetulnya pasnya diterjemahkan marah. Nah, saudara-saudara, mengapa teks kita ini menerjemahkan mempertimbangkan? Seorang sejarawan dan juga teolog yang telah mengadakan penelitian teks, ya, transliterasi dan juga belajar sejarah Timur Tengah di sana, menyatakan bahwa kenapa sampai penerjemahannya ini mempertimbangkan. Nah, ini dikarenakan adalah waktu itu tidak pantas rasanya kalau Yusuf yang disebut sebagai santo sekarang, ya, Maria yang disebut sebagai santa, yang ditafsirkan sebagai santa, sebagai santo, itu harus dimarahi, atau Yusuf harus memarahi. Jadi kalau ini diterjemahkan ketika Yusuf murka kepada Maria, wah, itu rasanya tidak enak didengar, sebab mereka ini seorang santa, seorang santo. Itu sebabnya para penterjemah di masa lalu mencoba menerjemahkannya maksudnya supaya lebih halus, yaitu diterjemahkan mempertimbangkan, memikirkan, thinking. Tetapi saya pikir tidak seharusnya demikian, saudara-saudara. Mengapa?
Coba pikirkan, siapa yang tidak marah kalau pacarnya, tunangannya hamil di luar nikah, bukan dari dirinya? Siapa yang tidak emosi kalau istrinya selingkuh, kalau istrinya itu dengan orang lain, kalau istrinya atau pacarnya, tunangannya itu mengandung dengan orang lain? Pasti marah, pasti murka, pasti menimbulkan perasaan emosi yang begitu meluap-luap, gusar, marah. Dan ini sebetulnya yang seharusnya terjemahan yang pas. Tetapi ketika Yusuf marah, ya, murka, memikirkan maksud itu, nah, namun teks kita mengatakan Yusuf orang yang tulus hati atau dikayu orang yang benar, tidak mau mencerai, tidak mau mempermalukan Maria. Itu sebabnya mau dia menceraikannya dengan diam-diam. Nah, ini yang saya sebut, Yusuf sanggup memanage kemarahan menjadi kemurahan, mengatur kemarahan menjadi kebaikan, mengatur kemarahan untuk tetap bisa menyelamatkan orang lain, untuk bisa menjaga martabat orang lain. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, murid Yesus yang benar, orang yang benar, orang yang tulus hati seperti Yusuf ini punya ciri bisa memanage kemarahan menjadi kemurahan. Nah, akhir-akhir ini kita menyaksikan banyak hal, dari yang kecil sepele sampai yang dianggap berat, yang menimbulkan kemarahan dan akhirnya menimbulkan kerusakan, kerugian, sampai ke pengadilan harus ada yang dihukum masuk penjara, bahkan terjadi pembunuhan. Semestinya bagi murid Yesus kita tidak demikian. Yesus sendiri berkata, kalau kamu ditampar pipimu yang kiri, berikanlah pipimu yang kanan. Yesus sendiri berkata, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Yesus mengajarkan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan mau kita melepaskan pengampunan. Tuhan mau kita memanage kemarahan ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi kemurahan. Nah, saudara-saudara, di lingkungan keluarga kita sendiri bisa saja ada pihak-pihak yang menimbulkan marah bagi kita, emosi bagi kita. Bisa juga dari suami, bisa juga dari istri, dari anak-anak, atau dari orang tua, atau kolega, teman, sepelayanan yang saudara rasa sangat merugikan, mendiskreditkan, atau bahkan mengkhianati dan sebagainya, yang bisa menimbulkan gusar, reaksi emosional kita ini menjadi begitu melelahkan. Tetapi sebagai murid Yesus, Yusuf ini teladan, ya. Kita perlu meneladani karakter ini. Memanage kemarahan menjadi kebajikan, menjadi kebaikan. Kita hidup di negeri Indonesia, tidak semua orang menyenangi ibadah, gedung gereja, dan kegiatan-kegiatan kekristenan sering mendapat perlawanan, sering juga mendapat perlakuan yang bagi kita kadang-kadang tidak fair. Saudara-saudara, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Alkitab juga mengatakan bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Yang Tuhan inginkan bagi kita ialah, saya pikir, belajar dari Yusuf ini, ya, memanage kemarahan menjadi berkat, menjadi kemurahan. Biarlah teman akan menjadi sahabat semakin dekat untuk kita bersinergi dalam pelayanan itu. Bahkan lawan akan diberkati, akan bisa menjadi teman di dalam perjuangan pelayanan ini. Oleh karena kita bisa memanage kemarahan menjadi kemurahan.